Jadi manusia zaman modern ini aneh, unik, dan solusi yang akan menjadi alternatif, bahkan satu-satunya penyembuh adalah Al-Quran. Maka betul kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran ini ma huwa syifa, Quran sebagai obat. Orang sekarang bingung, Quran obat apa kata dia? Orang sakit jantung, orang sakit gula darah diabetes, orang sakit tulang, masa obatnya Quran? Dia lupa bahwa yang penyakit-penyakit dari fisik dan penyakit fisik itu biasanya dipicu oleh penyakit mental. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia yang dibangun itu bukan badannya dulu, tapi bangunlah jiwanya. Setelah bangun jiwanya, bangunlah badannya. Sekarang banyak orang yang badannya bangun tapi jiwanya tak bangun. Itu maka mengantuk dengar pengajian. Di Al-Azhar itu tak ada. Ustaz nyindir, enggak, saya tak pandai nyindir. Kalau ada orang mengantuk dengar baca Quran, itu berarti benar ayat tadi, bahwa Al-Quran mendatangkan ketenangan. Karena yang bisa tidur hanya orang tenang. Nah, itu untuk menghibur yang mengantuk tadi. Yang udah mulai sakit hati tak jadi sakit hati. Ibu bapak bisa bayangkan, mereka pergi ke psikiater. Pergi ke psikiater bukan murah. Berapa untuk konsultasi ke psikiater? Psikiater tak banyak ngomong. Yang orang konsultasi ini bercerita tak habis-habis. Dan memang orang kalau banyak pikirannya banyak ceritanya. Makanya saya ceramah ini tak terlalu lama nanti. Cerita tak tentu arah, akhirnya psikiaternya hanya diam, jadi tulisnya resep. Saya tak bisa tidur dok karena kesulitan ini. Dia udah tahu, memang udah itu dijumpainya dari pagi, siang, pagi, malam itu juga. Padahal dalam hati dia, kau baru tak bisa tidur 2 hari. Aku udah 2 bulan tak tidur-tidur. Karena dia punya masalah juga hidup. Siapa lah yang hidup ini tak punya masalah? Oh enaklah Ustadz Somad ya. Pergi ke Medan, pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung, pergi ke Surabaya, pergi ke Papua, pergi ke Kalimantan. Kau kenapa tak bisa pergi? Aku tak bisa jumpa orang Pak Ustadz, keningku berbisul. Jadi asal jumpa orang aku malu. Enaklah kau Pak Ustadz, kening kau tak berbisul. Kata Ustadz dalam hati, kau tak tahu aku pergi-pergi ini kenapa? Karena pantatku berbisul. Tak bisa aku duduk. Jadi sebenarnya kita ini semua punya masalah. Cuman kita menganggap bisul kita lah yang lebih parah. Padahal sebenarnya semua berbisul. Kalau kita tengok yang berbisulnya nanti singgung. Kalau kita tengok ada lautan, danau yang begitu tenang, sesungguhnya di bawah itu riak yang luar biasa. Makanya kita disuruh membaca kisah nabi-nabi itu. Gunanya apa? Faksusil qasasa. Hai Muhammad SAW, ceritakanlah kisah nabi-nabi itu, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Setelah dia berpikir, oh ternyata masalahku ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu luar biasa. Sekali sapu tanah itu, ternaknya, kambingnya, ontanya, lembunya, sapinya, kormanya, anggurnya, habis semuanya. Ternyata yang dialami Nabi Ayub itu sama dengan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah di Palu. Saya sampai ke Palu tuh Pak. Begitu acara terjadi likuifaksi, saya pun datang sana membawakan bantuan. Ditunjukkan mereka lah, Ustadz Somad itu ada 4 batang pohon kelapa yang jadi masalah. Apa masalahnya? Awalnya pokok kelapa itu ke sini. Begitu terjadi likuifaksi, berpindah dia 1 kilometer dan sekarang bersengketa. Punya siapa pokok kelapa itu? Karena tanahnya udah pindah. Tapi yang menanam orang, kata yang nanam tuh punya aku, kan aku yang nanam. Kata yang punya tanah udah berpindah ke tanah aku katanya. Jadi ternyata likuifaksi tidak hanya menimbulkan masalah, tapi memunculkan, mewariskan masalah baru. Dan memang hidup ini tempatnya masalah. Tapi begitu dia baca cerita tentang Nabi Ayub, oh ternyata tak ada apa-apanya. Nah Nabi Ayub itu tidak hanya sekedar musibah likuifaksi, dia juga kena penyakit kulit yang mengerikan. Sampai yang tinggal-tinggal sama dia setia cuma 1. Itulah dia Siti Rahmah. Makanya di antara doa orang ketika menikah, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah. Ya Allah, buatlah 2 pasangan ini berkasih sayang sebagaimana kau tanamkan cinta kasih sayang antara
Ayub dengan rahmah karena kasih sayang mereka yang luar biasa. Bagaimana Nabi Ayub? Tak ada Nabi Ayub mengeluhlah kepada Allah, ya Allah kenapalah ternakku mati, kenapa ini semuanya kering kerontang, kenapa anaknya juga meninggal, kenapalah aku punya penyakit kulit. Tak ada. Doanya cuma pendek saja. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Kalau dipotong cuma 4 kepingan. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad dur, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau penyayang di antara yang sayang. Kalau kita baca doa itu, tak ada dia meminta sehat. Ya Allah sehatkanlah aku, tak ada. Jadi kalau orang baca kisah Nabi Ayub dalam Quran, dia malu. Ini baru kena demam puyuh aja nangisnya minta ampun. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad dur, kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Titik. Tak ada dia bilang sehatkanlah aku, kenapa aku kena begini, aku ni kan Nabi engkau, aku ni sudah sholat, aku ni sudah berzikir, aku ni sudah ingat pada engkau, aku selalu tidak lupa, kenapa kau uji aku begini. Tidak. Jadi kadang orang Islam ini dia tak berdoa, tapi mengumpat Allah Ta'ala. Dia bukan berdoa, tapi mencaci maki Allah SWT. Untuk apa kita ini diciptakan Allah? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Allah menciptakan kita supaya kita ridho menerima segala ketetapannya. Itulah yang akan datang menenangkan hati dengan rahmat turunnya Al-Quran dan bacaan Al-Quran. Hari ini manusia modern yang dipenuhi dengan materialistis. Orang yang terlalu terjebak pada benda, maka dia kebendaan disebut dengan materialistik atau materialistis, atau alirannya disebut dengan materialism. Kata orang Indonesia materialisme, karena kebendaan saja. Orang yang terjebak pada kebendaan dia tidak bisa berislam, karena nanti puncaknya dia ingin melihat Tuhan yang benda. Seperti umat Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu benda. Dia mau Tuhan itu dalam bentuk benda. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Dia mau malaikat yang benda, materi. Dia mau Tuhan yang benda. Dia mau surga yang benda. Pada akhirnya dia mau fisik benda dia yang butuh ini benda. Padahal dalam Islam itu kan cuman Islam aja yang mengajarkan ada roh, ada malaikat. Cobalah tengok literatur barat. Apa orang barat itu percaya sama yang tidak benda? Ya, buktinya orang barat kalau mau tenggelam di laut, apa simbol yang dia berikan? SOS, save our soul, selamatkan soul, jiwa kami. Tak ada dia bilang SOB, save our body, selamatkan badan kami. Tidak, tapi dia bilang selamatkan soul, jiwa. Padahal jiwa tak nampak, jiwa, roh. Mana percaya orang barat itu sama malaikat, Pak Ustaz? Apa pula tidak? Nama kotanya malaikat, Los Angeles. Los Angeles itu kalau terjemah bahasa Arabnya Madinatul Malaikah, kota malaikat, angel. Karena ada S-nya di ujung, jamak, angels, malaikat-malaikat. Jadi kalau ada orang mengatakan literatur budaya barat tidak percaya kepada yang gaib-gaib, mereka percaya. Karena fitrah manusia itu dalam hatinya yang paling kecil mempercayai Allah. Maka itulah yang tenang itu. Jiwanya itulah yang tenang itu. Ketenangan itu didapat melalui Al-Quran. Orang sekarang mau tenang. Artis-artis yang kaya-kaya, yang banyak duit, yang mobil mewah, ditangkap sama Bandar Narkotika Nasional. Kenapa? Nyabu. Yang didapatnya dengan sabu itu apa? Ketenangan. Dia mau mencari ketenangan. Orang pergi ke diskotik, dengar dugem, musik, minum khamar, mabuk. Apa yang mereka cari sebenarnya di situ? Ketenangan. Dugem, duduk sambil gemetar. Macam pernah aja Ustaz. Yang dicarinya di dalam itu ketenangan. Tidak lain tak bukan. Semakin besar kota metropolitan, Medan kota nomor 3 di Indonesia. Pertama Jakarta, kedua Surabaya, ketiga Medan. Semakin besar kota, maka semakin hiruk pikuk dan semakin ramai, semakin sulit mendatangkan ketenangan. Maka di mana ada ketenangan, di situ orang akan ramai. Saya yakin dan percaya, kenapa Al-Azhar ini ramai? Karena di sini orang mendapatkan ketenangan.
Itulah maka tujuannya anak-anaknya tenang. Kalau sudah anak-anaknya tenang, orangnya tuanya tenang, pulang dia ke rumah ditengoknya bapaknya sibuk, emaknya wanita karir semua. Sekarang ini masyarakat sudah menjadi silent generation, silent sunyi, generasi yang sunyi, duduk di rumah yang sama, di ruang yang sama, di meja makan yang sama, makanannya enak-enak, satu pun tak makan, semua sibuk dengan handphone masing-masing. Bapaknya sibuk, emaknya sibuk, pembantunya sibuk, neneknya sibuk. Ada satu orang tukang masaknya naik ke atas, difotonya dari atas, di update-nya silent generation. Aku sedang berada dengan generasi yang sibuk. Maka ketenangan itulah yang sedang dicari orang. Maka sesungguhnya apa yang diinginkan dari pendidikan Al-Azhar adalah menanamkan ketenangan ke hati orang Medan. Karena kalau udah orang Medan tenang, yang lain ikut tenang insya Allah. Karena Medan ini sebagai standar. Medan ini standar. Kalau mau menengok tentara panglima, kalau berhasil dia pangdam Bukit Barisan, insya Allah berhasil di yang lain. Karena Medan ini standar. Di Medan ini semua suku ada, semua agama ada, multi etnis. Tanah yang paling subur dulu Medan. Itu maka berdatanganlah saudara-saudara kita dari Madras, berdatangan dari Tionghoa. Maka di sini ada Kampung Keling dulu namanya, sekarang berubah jadi Kampung Madras. Lalu kemudian ada rumah Kongcong Api, ada orang Melayu, ada orang Mandailing, ada Batak, ada Minangkabau, semua etnis suku. Ketika tanah ini subur, tumbuhlah tembakau Deli. Itu maka dibuat rel kereta api panjang sampai ke Rantau Prapat, membawa tembakau. Karena orang mengisap cerutu, daunnya tak boleh berlubang, menikmati itu. Cengkeh, tanam-tanaman. Kita tahu bahwa orang-orang Eropa datang kemari untuk mencari, dulu kita belajar di SD, di SMP, orang Eropa, Belanda datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Dan salah satu tempat yang subur adalah tempat kita. Kota-kota bangunan yang dibangun Belanda di Medan yang sampai hari ini tersusun rapi, khususnya di daerah kantor pos dan sekitarnya, itu membuktikan bagaimana dulu suburnya tanah ini, dari mulai kebun tebunya, kemudian kebun tembakaunya, dan lain-lain sebagainya. Maka kalau orang-orang ini tenang, maka insya Allah ketenangan itu bukan pada mata, bukan telinga, bukan tangan, bukan kaki, tapi kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia tenang maka yang lain ikut menjadi tenang. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia risau, kalau dia beria, kalau dia mengamuk, maka yang lain ikut menjadi mengamuk. Apa itu? Ala wahyal qalb, itulah dia jantung. Ada yang menyebutkan kolb itu bukan jantung Pak Ustadz, jantung kolb itu hati. Terserahlah, saya tak mau kelahi gara-gara ini, kita kombinasikan aja dua-duanya, jantung hati. Makanya orang selalu berkata, kolah jantung hatiku. Kenapa? Karena kalau sudah jantung itu berhenti berdetak, habislah semuanya. Orang paling takut sakit jantung. Kenapa? Karena kalau sudah jantung berhenti berdetak, berdenyut, menyemprotkan darah ke otak, maka berakhirlah segalanya. Maka sebetulnya itu makna kiasan dari Nabi SAW. Di jantung itulah ditenangkan dengan bacaan Al-Quran dan zikir tadi. Selesai pembacaan Al-Quran, mari kita akan bersama membaca Asma'ul Husna. Pesan Allah dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, Allah punya nama-nama yang baik, fad'uhu biha, panggillah nama-nama itu. Wallahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakab, sampai habis. Beruntungnya kita sejak Covid ini, yang tak hafal tak ketahuan karena ada masker. Nah, kalau dulu payah kita menggerakkan mulut kan. Nah, itu jadi ada juga untungnya. Ustadz ngejek kami, saya maksudnya. Tentu mulut saya direkam di kamera tadi. Tapi kan ada masker, selamat saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa tema kita mendidik generasi yang mencintai Al-Quran. Kita tidak bisa main doktrin. Kau mesti baca Quran. Apa manfaat baca Quran ini, Mak? Tak usah kau tanya, dari atuk kau dulu dah begitu. Oh tak bisa, anak sekarang dia mau cerdas. Apalah guna aku baca Quran ini?
Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin waktu di pengajian di Aula Al-Azhar Medan. Cuman aku pun tak ingat entah apa kata dia. Tapi pokoknya kata dia kalau kita baca Quran ini tenanglah insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena banyak pun duit kita, besar pun rumah kita, cantik pun pasangan hidup kita, ganteng dia, kalau hati kita tak tenang, maka semua itu hilang. Sebesar lapangan sepak bola pun rumah kita, kalau hati kita sempit, maka dinding itu ajalah nampak kita. Oleh sebab itu maka ada orang naik mobil mewah di jalan tol. Naik mobil mewah jalan tol, ditengoknya lah di tengah sawah yang menghijau menguning itu ada orang sedang duduk makan. Apa kata dia? Enaknya orang yang sedang duduk di tengah sawah. Bisa dia makan. Padahal yang dimakan orang itu ikan asin sama sambal belacan. Kata orang yang sedang duduk di tengah makan ikan asin sambal belacan di tengah sawah itu, menengok orang yang naik mobil di tol tadi, apa kata dia? Enaknya lah jadi orang kaya ya. Bisa. Jadi sesungguhnya hidup ini orang merasa kebahagiaan itu ada pada diri orang lain. Yang naik mobil mewah di tol merasa yang bahagia itu orang yang duduk di tengah sawah. Yang duduk di tengah sawah yang merasa bahwa kebahagiaan itu ada yang di jalan tol. Padahal kebahagiaan itu ada pada diri kita. Kapan kita bahagia? Ketika kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Itulah yang disuruh oleh Al-Quran. Qalilan ma tashkurun. Sikit orang yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang bersyukur ini sikit. Itulah yang dibacakan anak kita tadi. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mau dunia ini kami kasih, kata Allah. Maka jangan orang kalau tidak memahami Quran, dia apalah agama Islam ini. Aku sudah sholat, sudah puasa, sudah mengaji, sudah zikir, sudah zakat, sudah infak, sudah sedekah, sudah kenduri. Kenapa rezekiku begini Pak Ustadz? Tetanggaku tak sholat, tak puasa, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Mohon maaf Pak, tuh, saya kadang belum. Kenapa lah aku ini begini gitu dia? Allah mengatakan dalam Quran, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mau dunia aku kasih. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang mau akhirat aku kasih. Tapi keluarga besar Al-Azhar beda. Dunia dapat, akhirat dapat. Dunia dapat dengan tamannya, dengan gedungnya, dengan sekolah berkelasnya. Akhiratnya dapat mengalir pahala sampai ke orang tua, sampai ke anak cucu, sampai hari kiamat. Al-Azhar ini mengalirkan pahala kebaikan insyaallah. Dari mana Ustaz dalilnya? Hadis Nabi, riwayat dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, di antara yang mengalir adalah shadaqatun jariyah. Inilah sedekah jariyah, peninggalan yang diwariskan, diteruskan kepada generasi berikutnya, mendidik umat. Ceramah Ustadz Abdul Somad ilmun yuntafa'u bih, terbatas orang. Tapi kalau ini formal. Kalau ceramah Ustadz Abdul Somad ini non formal, maka meninggalkan generasi yang cinta Quran. Poin pertama. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa Al-Quran akan menjadi obat terapi generasi manusia akhir zaman yang dengan segala kesibukannya. Dulu kalau ada orang tinggal di kampung, yang dipikirkannya cuma 4 rumah aja. Rumah depan, rumah kanan, rumah kiri, rumah belakang. Orang sekarang enggak. Semua rumah dipikirkannya. Rumah artis-artis, rumah pejabat-pejabat yang ada di Jakarta pun dipikirkannya. Karena itu ditonton dari pagi sampai petang sampai siang malam. Nama acaranya infotainment. Sebetulnya itu aib. Macam makan obat. Aib pagi, aib siang, aib malam. Kalau tak ditonton tak selera makan. Semua dipikirkannya. Zaman dulu orang perlu mengatur emosinya hanya kepada kawan-kawan dekatnya saja. Berapalah kawan dekat? Pergi dia undangan, mulai emosinya tak stabil karena menengok mobil kawan itu baru, mulai detak jantungnya tak normal. Begitu sampai di tempat undangan, jumpa pula kawan satu lagi, mulai jantung tak normal, makin berdegup kencang. Kenapa? Gelang kawan itu besar. Zaman dulu bisa dihitung berapa yang membuat dia tak normal. Zaman sekarang kawan di Facebook update status, pagi udah 5 update. Yang satu, indahnya liburan di Bali, kata dia. Awak cuman ke Bahoro. Apa tak naik tangganya? Yang satu, alhamdulillah ruang tamu sudah selesai pakai wallpaper.
Awak pakai kertas koran. Nah, jadi kalau orang tidak kembali kepada Al-Quran, maka rumah sakit jiwa penuh. Stres, depresi, suami stres, tuntutan istri macam-macam. Nah, ustadz pula istri aja disalahkan. Istri pun stres juga. Suami juga menuntut macam-macam karena dia nonton artis. Ditengoknya artis itu mancung, dagu tajam, lesung pipit 3, 1, 2, 3. Operasi plastik. Dituntutnya bininya macam itu juga. Apa tak stres? Nonton di kampung-kampung sekarang orang pernikahan pakai keyboard tunggal, penyanyi cantik. Pulang ke rumah dituntutnya bininya mesti macam penyanyi itu juga. Kacau itu. Jadi solusi manusia modern adalah kembali kepada Al-Quran. Poin yang pertama. Poin yang kedua, kembali ke Quran tidak bisa macam balik ke koran. Karena kalau koran ini bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang diambil adalah bahasa Melayu Riau. Mentang-mentang Ustadz dari Riau, Ustadz bilang Riau. Bahasa Al-Quran diambil dari bahasa Arab yang kosakatanya lebih banyak, yang hurufnya lebih banyak, yang kamusnya lebih tebal. Kamus Bahasa Indonesia Lengkap Purwadarminta sejengkal panjang. Kamus Bahasa Arab Ibnu Manzur namanya Lisanul Arab semeter panjang. Jadi dulu ketika kita di pesantren bawa kamus, udah bangga betul, sejengkal besar kamus itu dibawa santri ke pesantren. Rupanya sampai di masjid untuk bantal tidur. Begitu kita tengok di Al-Azhar, rupanya kamus ini tebal sekali. Bahasa Arab itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya kitab suci yang hari ini orang umatnya bisa hafal isinya Al-Quran. Itu kan pernyataan Ustaz Somad sebagai seorang muslim. Pembelaan terhadap diri sendiri namanya apologi. Itu kan Ustaz membela agama sendiri. Kalau ada orang menuduh saya apologi membela agama sendiri, tunjukkan semua agama di dunia ini. Maka proses pendidikan di Al-Azhar yang ternyata tidak semuanya full day tapi ada boarding, dan maka ini kesempatan, yang boarding ini kesempatan luar biasa karena banyak waktu dia. Yang lain pulang ke rumah ketemu orang tua, kemudian berkawan, bertetangga, media sosial. Tapi kalau yang boarding itu banyak waktu. Mestinya yang boarding hafalannya bisa lebih banyak, kualitas perenungannya kepada Al-Quran bisa. Zaman dulu Quran ini susah. Satu Quran saja, satu tafsir saja, satu tajwid tahsin saja. Zaman sekarang enggak. Satu Quran, ada Qurannya, ada warna-warni tahsinnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Saya sudah lihat itu satu Quran. Satu Quran yang isinya 5, harga cuma 250.000. Sementara harga sepatu 1 juta, yang gunanya cuma menjaga kaki dari tai ayam. Padahal Quran nilai yang menjaga kita dari azab neraka. Berapa banyak orang membeli Quran, dicari Quran yang paling murah, ditawar pula lagi. Quran yang dibawa orang ke rumah-rumah, itulah. Ada juga setengah orang yang memuliakan Al-Quran, dibelinya Quran yang paling bagus, paling mahal, tinta emas, lalu kemudian digulung dengan kain sutra, dimasukkan ke kayu jati, dipaku 4 kotak, dimasukkan ke lemari kaca depan kursi tamu. Setiap tamu yang datang macam menengok kucing. Yang baguslah Quran kau ini. Di mana kau beli ini? Itulah dulu mahar nikah kami. Pernah kau buka? Macam mana lah turun rahmat Allah. Quran itu cuma dibuka 2 kali. Pertama waktu mau akad nikah dibuka-bukanya, ditengoknya. Kedua waktu sakratul maut tak mati-mati dibukakan orang tuh. Nauzubillah. Jadi poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah berproses dengan Al-Quran ini dari mulai belajar mendengar MP3. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid walaupun tidak hadir sebagian mungkin menonton, di-share nanti. Maka jangan sampai anak kita yang sudah diajarkan di Al-Azhar ini baca Quran, mereka ngapal Quran, tapi di rumah kita perdengarkan lagu-lagu yang membuat mereka justru melupakan Al-Quran. Anaknya sudah baik. Jadi kalau dulu orang mengatakan kenakalan remaja, sekarang terbalik, kenakalan ayah-ayah dengan mak-mak. Karena anaknya sudah baik.
Jadi anak-anak yang sudah baik ini macam membangun istana pasir di tepi pantai. Istana pasir tepi pantai itu cantik. Ada kubahnya, ada menaranya, ada replika, ada kudanya, cantik, ada tamannya. Tapi begitu datang ombak, sekali sapu hilang. Begitulah anak-anak yang sudah dididik. Di sini dia diwajibkan baca Quran, diwajibkan sholat berjamaah, diwajibkan tahsin, sampai ke rumah hilang. Di sini dia dididik bercelana panjang, berjilbab panjang, sampai dia ke rumah tengoknya ayah bercelana pendek. Tengok pula emak rambut 3 warna merah, kuning, kelabu. Apalah jadinya anak-anak kita ini? Ini yang saya sampaikan ini adalah keluhan anak-anak yang banyak bertanya ke saya melalui surat-surat pertanyaan. Di antara pertanyaan yang membuat saya sedih adalah, Pak Ustadz, apa hukumnya ayah saya tak sholat? Bagaimana cara mengajaknya? Pak Ustadz, kata mama saya, jilbab kau jangan terlalu tertutup, nanti kau tak laku. Kenapa kau sampai sekarang tak pacaran? Tapi kata Ustadz, dosa mah, dosanya biar mama yang nanggung. Jadi orang tua ini perlu juga. Jadi ini yang kedua saya datang ke Azhar. Dulu ingat saya di Tanah Lapang malam. Sekarang karena Covid kita tertutup. Nanti mudah-mudahan setelah Covid berlalu, wali-wali muridnya kita jumpa supaya seimbang antara yang diterima anak-anaknya dengan setelah dia pulang ke rumah. Karena kalau tidak, generasi kita ini hancur. Benteng pertahanan terakhir umat Islam tinggal di pendidikan. Kehidupan Islam ini kan 3. Politik, ekonomi, pendidikan. Politik Islam hancur. Ekonomi Islam hancur. Tinggal satu lagi pendidikan. Kalau di pendidikan ini juga hancur, tamat. Kiamat sudah terjadi. Dunianya belum kiamat, tapi isinya sudah. Tapi insya Allah Sumatera Utara, negeri banyak para ulama, banyak lembaga pendidikan. Salah satu yang menjaga benteng pendidikan Islam ini Al-Azhar, insya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti anak-anak kita ini jangan sampai dia terasing antara Al-Quran dengan pendidikan modern. Bu, kata si anak bertanya, katanya di dalam Al-Quran itu ada cerita tentang penciptaan manusia dari cairan berubah menjadi darah, berubah menjadi air, dari air berubah menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, ya Bu? Apa kata guru biologi? Jangan bawa-bawa agama ke sini, kita sedang belajar biologi. Ini tanpa disengaja, suka atau tak suka, kita sedang mendidik anak kita berpikir sekuler. Bahwa kalau bicara biologi, biologi aja, jangan bawa-bawa agama. Nanti saatnya agama ada. Pagi baca Yasin, itulah yang agama, itulah yang agama. Adapun biologi ini adalah ilmu eksak, sains. Jangan bawa-bawa agama ke dalamnya. Padahal Al-Quran bercerita detail manusia diciptakan dari nutfah. Nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mut'ah, dari mut'ah berubah menjadi azam, dari azam dibalut tulang. Nutfah, beribu maaf, sperma berubah menjadi darah, alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Setelah itu berubah dia menjadi mut'ah, segumpal daging. Setelah itu berubah dia menjadi azam, tulang. Fakasawna al-azama lahma, tulang tadi. Saya kalau di tempat lain cerita tulang ini, cuman di Sumatera Utara banyak tulang sini. Fakasawna al-'izama lahma, lalu tulang ini kami balut dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami wujudkan makhluk yang baru. Bukan darah, bukan tulang, bukan air, tapi sudah menyatu menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya mau sejalan antara guru dengan pelajaran agama. Guru biologi bercerita tentang agama, walaupun dia bukan ustadz, bukan ustazah, tapi paling tidak dia mengerti. Sehingga ketika itu dia akan berkata, anakku, Quran ini diturunkan Allah kepada orang 1400 tahun yang lalu, sedangkan penemuan tentang janin dalam kandungan baru pada abad ke-18 fixnya, baru tahu orang, sejak ada alat untuk melihatnya baru nyata. Dari mana orang itu tahu sedetil-detilnya, lengkap dengan harinya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan 40 hari dalam perut ibumu dalam bentuk nutfah. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, berubah 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, berubah 40 hari dalam bentuk daging. 120 hari. Summa yursalul malaku, lalu dikirimkan malaikat, dimasukkan ruh. Dan hadis ini umum dikaji di masjid, di pesantren, karena itu masuk dalam 40 hadis simple pendek yang dimasukkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Jadi kalau sejalan, nanti anak-anak ini tidak terlalu sulit guru agama karena dibantu juga oleh guru biologi. Ketika bicara tentang matematika, matematika tidak murni. Ketika Allah Ta'ala bercerita tentang Ashabul Kahfi, walabithu fi kahfihim, Ashabul Kahfi itu bersembunyi di dalam gua karena menghindar dari seorang raja yang zalim. Siapa saja anak muda, rakyatnya yang lurus ditangkap, dipancung. Larilah anak muda ini Ashabul Kahfi. Ashabu artinya orang-orang, Al-Kahfi berada dalam gua. Walabithu fi kahfihim, mereka berada di dalam gua mereka 300 tahun, wasdadu tis'a lebih 9. Kenapa bunyi ayatnya 300 tahun lebih 9? Kenapa tak 309 saja? Karena ternyata ayat ini bercerita tentang hitungan matematika. Kalau dihitung menurut perputaran matahari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, maka dia 300 tahun. Tapi kalau dihitung menurut perputaran bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 309 tahun. Kenapa? Karena dalam satu tahun ada kelebihan 11 hari. Menurut hitungan Qamariyah dan Syamsiyah, Januari, Februari, Muharram dan Safar. Makanya kita kalau ditanya orang umur berapa, jangan langsung jawab. Tanya dulu, Qamariyah apa Syamsiyah? Ustadz umurnya berapa? Apa yang maksud kau nih? Nah, jadi ada perhitungan yang luar biasa bahwa mundur 11 hari, 11 hari, 11 hari. Allah sedang mengajarkan ilmu. Di sini alhamdulillah ada Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar. Al-Quran, ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang sholat. Walaupun orang Islam pagi, petang, siang, malam sholat. Ayat paling panjang bukan tentang puasa. Walaupun orang Islam puasanya 1 bulan, lain-lain Senin Kamis. Ayat paling panjang bukan haji, walaupun duit paling banyak pergi haji. Bahkan yang sudah store 10 tahun belum berangkat sampai sekarang, kenduri tiap tahun. Tapi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran justru tentang ekonomi. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, angkatlah satu orang menulis. Padahal zaman Nabi penulis itu susah. Orang yang bisa menulis zaman Nabi cuma 40 orang. Itulah yang diangkat menjadi penulis wahyu. Itu pun kertas susah. Quran hanya ditulis di 3 tempat. Pelepah korma, tulang onta yang lebar, dan batu yang lepes. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ayat paling panjang justru tentang tertib administrasi keuangan pinjam meminjam. Tapi hari ini orang setelah 14 abad justru tak terlalu peduli tentang tulis menulis. Udah lama kita berkawan, selesai lah itu. Pas giliran tak bayar baru mengamuk. Padahal Islam datang untuk menyelesaikan konflik. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidak mungkin matahari berjumpa dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar, tidak mungkin pula malam mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, karena semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Surat Yasin dibaca orang tiap malam Jumat. Tapi justru yang meneliti itu bukan orang Islam. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tak mungkin matahari berjumpa dengan bulan. Matahari di tengah, dia tak pergi kemana-mana, dia berputar di garis. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari bergerak di tempatnya, dia tak seperti bumi, Neptunus, Merkurius, Saturnus, Pluto, Mars. Matahari, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, walal lailu sabiqun nahar, malam tak mungkin berjumpa dengan siang, siang tak jumpa malam. Kalau jumpa siang dan malam artinya sudah kacau aturan ini. Ada dalam surat Yasin. Tapi hari ini orang membaca Yasin ketika ada orang mati saja. Baca Yasin untuk orang mati tak salah, tapi nunggu orang mati baru baca Yasin masalah. Apalagi kalau membaca Yasin hanya untuk orang mati. Padahal di dalamnya ada tentang ilmu astronomi, bukan astrologi. Kalau astrologi, Anda lahir bulan Maret, cocoknya usaha ini. Itu tidak betul. Tapi yang astronomi, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, semua itu adalah ayat-ayat. Di Al-Azhar anak-anak ini belajar ayat-ayat ini. Ayat tentang langit, astronomi. Ayat tentang bumi, geologi. Ayat tentang peredaran matahari siang dan malam, meteorologi, klimatologi,
geofisika. Maka ini semua mesti didalami mereka. Di sini mereka di samping belajar kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila, mereka juga belajar tentang bahasa Arab, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis. Maka inilah yang akan menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan generasi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Lebih kurang 60 menit. Tadi saya mulai jam 2 kurang 15, sekarang jam 3 kurang 20. 60 menit lebih kurang. Sebagai pengantar dialog. Ini diberikan beberapa kertas pertanyaan. Apa keutamaan lembaga pendidikan yang melayani program tahfiz Quran dengan membuka kelas tahfiz? Itu yang udah aku jelaskan sejam tadi. Mungkin ditulis sebelum ceramah tadi. Saya jelaskan. Apa keutamaan lembaga pendidikan yang melayani program tahfiz Quran dengan membuka kelas tahfiz? Jadi tahfiz Quran ini kan marak-maraknya ini sekarang. Jadi sebetulnya tahfiz Quran ini sudah lama. Dulu Tanjung Balai Asahan itu dikenal sebagai tempat orang tahfiz Quran. Jadi anak-anak kecil itu dari laut naik sampan memang biasa. Dan dari situ banyak, Kabupaten Asahan banyak sekali penghafal Al-Quran. Lalu kemudian sekarang menjadi ikon, di mana lembaga pendidikan, sekolah, pesantren, kalau dia ada tahfiznya, orang berlomba-lomba. Kenapa? Karena sekarang banyak yang menyibukkan anak-anak, game online, PlayStation, handphone, gadget, warnet. Untuk menyibukkan dia, disibukkan dengan Quran sehingga dia tak terpikir dengan itu. Jadi mengcounter, bagus sekali. Anak kita kalau dia hafal Quran, dia mesti mengulang hafalannya satu hari 2 juz. Kalau tidak dia lupa. 1 bulan berarti dia ulang 2 kali khatam. 1 tahun berarti dia khatam 24 kali. Berarti pahala itu terus mengalir. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran, insyaallah. Apa beda cobaan, musibah, azab, kutukan, karma? Musibah sama azab sama kutukan ini adik-beradik. Kita kotakkan dulu, Musibah, azab, kutukan. Azab bahasa Arab, musibah bahasa Arab, kutukan bahasa kita. Terkutuklah kau. Kutuk. Satu geng ini. Sedangkan cobaan itu tidak selamanya kutukan. Ini yang sini, kelompok sini. Adapun karma, dalam Islam tak ada karma. Karma ini agama nenek moyang kita sebelum Islam datang. Dalam Islam hanya ada balasan perbuatan. Kalau misalnya kita demam, bagaimana kita bisa membedakan bahwa demam itu adalah azab karena kita berdosa, atau demam itu karena Allah menguji kita, menguji iman kita supaya sabar, atau itu ada unsur yang lain? Kita tak tahu. Karena tak ada dalam hadis disebutkan kalau demamnya panasnya sekian ini azab. Kalau demamnya demam puyuh ini berarti ujian, tak ada. Misalnya demamlah saya. Lalu kemudian orang bisa saja berasumsi, begitu tengok Ustaz Somad demam, apa kata satu orang? Kok aku tengok dari raut wajah Ustaz tuh nampaknya kena azab dia. Kata yang tak benci, kata yang benci kan? Kalau kata yang satu lagi, kok aku tengok Ustaz tuh udah ceramah, sudah baik, nampaknya diuji Allah imannya. Makanya kita disuruh husnuzon. Makanya kalau ada orang sakit, kita husnuzon. Karena suuzon itu dalam kondisi apapun tak ada menguntungkan. Suuzon kita. Andai orang itu memang betul jahat, kita cakapkan dia jahat, berarti kita sudah ghibah. Hilang amal kita. Andai dia tak jahat, berarti fitnah. 2 kali kita kena. Itu yang disebut orang Medan dosa kering. Kalau korupsi, dosa basah, ada duitnya. Kalau ini dosa kering namanya. Jadi kalau saya sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, risau, sakit, demam panas, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh.
Allah ingin membersihkan dari dosa-dosa. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sakit, husnuzon sama Allah. Mungkin Allah ingin melepaskan dosaku yang lalu. Apa dosa saya Pak Ustadz? Saya tak ada dosa. Itulah dosa kau. Waktu mengaku tak berdosa, itulah dosanya. Jadi kalau ada orang ngaku tak berdosa, itulah dosa dia. Yang kedua adalah azab. Yang tadi itu penebus dosa, kafarah namanya. Kafarah, penebus dosa. Yang dua adalah azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu bahwa ada azab yang diturunkan Allah terhadap orang yang zalim. Maka bagi saya introspeksi, jangan-jangan aku ini kena azab ini. Tapi bukan kita mencakapkan orang lain. Azab itu diri kita sendiri. Banyak orang sekarang salah pasang. Pas orang lain sakit, ku tengok kau kena azab gue. Tapi pas diri dia, Allah alhamdulillah sudah dihapuskan ya dosa-dosa. Ini cara berpikir kita ini salah. Yang ketiga, ada orang itu sudah diletakkan Allah tempatnya tinggi. Sudah diletakkannya di surga yang paling tinggi, nama surganya Firdaus. Tapi amal dia kurang. Pas dicek malaikat, malaikat coba kau cek amal si anu, masih 7 koma ya Allah. Syarat ke Firdaus 9. Coba kau tengok sholatnya, tak pakai qobliyah. Puasanya Ramadan aja, itu pun jam 5 udah duduk menunggu buka. Wajib-wajib aja. Maka kata Allah Ta'ala, kasih dia sakit. Untuk apa? Kalau sabar dia menerima sakitnya, itulah memenuhi. Memenuhi yang 7,5 tadi, naik menjadi grade-nya 9. Itulah mana ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, balasannya bighairi hisab. Kalau bahasa kita, unlimited. Tak dapat dihitung. Tak bisa dihitung. Sempurna. Jadi kalau kita sakit ada 3 kemungkinan. Pertama, menghapus dosa. Kedua, azab. Atau bahasanya sini dari kutukan. Supaya kita sadar. Yang ketiga, bahwa dia memenuhi timbangan amal. Karena amal-amal kita kurang, sholatnya kurang, puasanya kurang. Maka dipenuhi dengan satu amal, yaitu amal hati bernama sabar. Amalnya ada 3. Pertama, amal badan. Tegak, ruku, sujud, jihad, gotong royong, amal badan. Berkeringat, berpeluh. Yang kedua, amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Yang ketiga, amal hati. Ridho, tawakal, sabar, qanaah. Jadi ada orang tak beramal badan, tak beramal duit. Duit pelit minta ampun. Badan pun tak beramal. Terbujur di rumah sakit, sedang sakit. Apa amalnya? Amal hati. Jadi Allah Maha Adil. Kalau kau bisa beramal harta, amal harta. Tak bisa amal harta, amal badan. Badan tak bisa, amal hati. Badan tak beramal, harta tak beramal, hati pun tak beramal. Mati aja lah. Ngapa lah guna lagi hidup kan? Bagaimana pendapat Ustadz menjarangkan sholat kondisi hari ini? Jadi kalau kondisi di kotanya itu apa istilahnya zona merah, zona hitam bagus di rumah karena khawatir COVID. Kawan saya itu Pak Ustadz sebelum COVID pun di rumah tak? Jadi COVID ini pun jadi kambing hitam. Tapi kalau sudah PPKM level 1, level 2 ke masjid rapat kan? Masjidil Haram sudah rapat. Nah itu. Jadi ya, kalau tak mengkhawatirkan, rapatkan. Tetap cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, karena menjaga kemungkinan penyebaran COVID. Tapi intinya bahwa sholat jarang itu tetap sah. Saya pakai 2 fatwa, Saudi Arabia dengan Mesir. Di Al-Azhar Mesir, Kairo, memang dibuatkan live sholat tarawih dengan shop berjarak. Itu menunjukkan tempat kami belajar, guru-guru kami. Jadi saya tak berani melawan guru-guru saya ini. Maka tak berani saya berceramah, siapa yang shopnya tidak rapat, sholatnya tidak. Guru-guru kami pun sholatnya di Al-Azhar, fatwa membolehkan berjarak karena untuk menghindar suatu wabah penyakit. Tapi kalau sudah zona hijau, PPKM level 1, maka rapatkan shop. Bagaimana menyampaikan ke orang tua kita yang masih menggunakan jasa orang pintar untuk menyelesaikan masalah? Orang pintar profesor. Ini dukun. Jadi kita ini selalu menggunakan istilah-istilah. Alhamdulillah di Indonesia istilah-istilah
jelek ini sudah dibalikkan. Dulu kan disebut tersangka, korup, penyalahgunaan jabat. Sekarang sudah disebut maling, pencuri uang negara. Nah, sudah, memang gitu. Jadi penggunaan kata-katanya itu tak usah dipoles-poles, tak usah basa-basi, tak usah bilang orang pintar. Dia senang dibilang orang pintar, dukun kau. Nah, jadi orang-orang tua kita disadarkan, anak walaupun dia sudah sekolah di Azhar, Al-Azhar sudah ngaji, dia tak bisa menceramahi orang tua. Jangan mentang-mentang kalian belajar di Al-Azhar, balik dari pengajian, kumpulkan, ayah sini mak, jangan kalian ke dukun, neraka jahanam tempat kalian. Tak bisa begitu. Bisa dengan cara memberikan buku. Semana kami yang beli buku Pak Ustadz, buku mahal, bisa dengan mengirimkan link ceramah Ustadz Somad. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah dianggap kafir. Datang ke dukun itu syirik. Kalau ada orang datang ke dukun, tiba-tiba tak lama datang ke dukun itu malaikat maut pun datang juga, dan mati dia, belum sempat bertobat, matinya mati musyrik. Na'udzubillah. Nah, jadi oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali bertobat. Kalau ada saudara kita, keluarga kita kerasukan jin, carilah ustadz yang mengobati tidak dengan bekawan jin, bukan dukun, tapi ruqyah, ruqyah syar'iyah. Ada asosiasi ruqyah Indonesia, ada buku ruqyah. Kalau di Medan nih, sahabat kami alumni Azhar yang menggeluti ruqyah nih, Ustadz siapa? Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Tulis saja di Google tuh, Musdar Bustamam, enter. Coba dicek dulu, ada tak lagi dia di Google. Beberapa kawannya diketik hilang. Musdar Bustamam Tambusai, Medan. Nanti ada alamat situ, ada website Musdar Bustamam LC, kakak kelas kami di Mesir. Itu fikih ruqyah, Musdar Bustamam LC, judul bukunya fikih ruqyah. Itu orangnya. Jenggotnya panjang, menengok jenggotnya juga lari jin tuh. Dalam sama FC. Jangan ke dukun, karena dukun itu pun kerjasama juga sama jin tuh. Begitu udah agak-agak sehat, kata dia, coba kau setel lagi. Jadi dukun itu sama macam orang, kalau kita membetulkan komputer, sama macam orang yang punya antivirus, dibuatnya virusnya. Habis itu udah rusak laptop kita, berobat ke dia, kasihnya antivirus. Nah, begitulah kerja dukun. Kerjasama dia dengan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalin minal jinni. Ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin, berkawan dengan jin. Jin nenek moyang dulu berkawan dengan kakeknya, meninggal kakeknya, jin itu hidup karena umurnya panjang. Datang dia ke bapaknya, bapaknya meninggal, datang dia ke dia. Seandainya jin datuk saya dulu datang ke saya, misal, hai Abdul Somad, aku ingin berkawan sama kau, kata. Saya jawab, kawanku udah banyak. Sekarang berkawan sama orang aja kita susah percaya, apalagi sama jin. Jadi kalau ada orang hari ini berkawan dengan jin, tapi dunia jin di Indonesia ini luar biasa. Iklan yang paling diingat orang sampai sekarang iklan jin, Wani Piro. Itu kan iklan jin. Film dulu, dari dulu sekarang film jin dan Jun. Nah, jadi luar biasa jin. Sampai orang barat film Aladin itu kan jin yang terjebak dalam ceret, dioles-oles keluar dia. Itu kan dunia jin luar biasa. Ada buku, waktu di Mesir buku itu saya tengok di kaki 5. Penulisnya terkejut saya waktu di Mesir, saya tengok di kaki 5 tipis. Muhammad Isa Daud, wartawan, bukan ulama. Judulnya Al-Hiwar Ma'ajinnil Muslim, dialog dengan jin Islam. Pulang saya ke Indonesia, buku itu bestseller, buku terbaik, hardcover, dialog dengan jin Muslim. Jadi memang pasar jin luar biasa di Indonesia. Apa
hukuman apa keutamaan bagi orang tua yang anaknya penghafal Quran? Mendapatkan amal mengalir tak putus sampai hari kiamat. Mudah-mudahan anak kita penghafal Quran. Anak saya masukkan sekolah yang hafal Quran. Keponakan saya wajibkan masuk ke pondok yang hafal Quran. Saya sendiri mengelola sekolah tahfiz Quran. Karena saya tak hafal Quran. Saya ingin mati saya paling tidak numpang-numpang transferan pahala. Paling tidak dia baca, anak-anak ini baca, keponakan ini baca, kita dapat juga sekian-sekian amalan pahalanya. Jadi bayangkanlah kalau ibu punya anak hafal Quran, satu hari dia ulang 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali. Ramadan mereka pasti ngulang 2 kali. Bayangkan pula kalau dia laki-laki, dia imam, dia membaca, luar biasa. Di akhirat, tajun minan nur, dipasangkannya ke kepala orang tuanya itu mahkota dari cahaya. Lalu kemudian penghafal Quran ini bisa mengasih syafaat. Jadi ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat malaikat, ada syafaat Quran, ada syafaat penghafal Quran. Dikasihnya syafaat. Nah, jadi kalau bercita-cita, cita-cita anak hafal Quran. Anak sudah lewat, cucu hafal Quran. Paling tidak pesankan, tuliskan wasiat. Kalau aku mati nanti, anak-anak kalian, cucu-cucuku, kalian masukkan menjadi para penghafal Quran. Kertas terakhir. Satu keluarga mendidik anak menjadi tahfiz Quran, tapi bukan anak kandung, anak yang diangkat. Apakah juga sama dengan mendidik anak kandung? Banyak orang salah paham. Salah pahamnya itu kata dia kalau anak orang lain tak sampai doanya, tak sampai pahalanya. Yang sampai itu cuma anak kandung. Ini hadis ini bermasalah. Bunyi hadisnya begini. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, putus amalnya. Amalnya yang di situ maksudnya amal. Kalau mati manusia, nama manusia itu Abdul Somad. Kalau Abdul Somad nih mati, putus amalnya. Yang dimaksudnya di situ amal siapa? Amal Abdul Somad putus. Tapi amal anak-anak Al-Azhar untuk Abdul Somad putus apa tak putus? Tak putus. Ini banyak orang salah paham. Tak mau dia menghadiahkan bacaan Quran. Pas tanya, kenapa tak kau hadiahkan? Kan udah putus Pak Ustaz. Yang putus siapa? Tak tahu dia mana yang putus nih. Idza matal insan, kalau manusia itu mati, in qata'a amaluhu. Hu di situ dhamirnya balik kepada si manusia yang mati tadi. Illa min salasin, tapi ada 3 perbuatannya yang terus mengalir walaupun dia sudah mati. Ilmunya, ceramah dia, diamalkan orang, mengalir. Sodakohnya, almarhumah, membangun sekolah, mengalir. Anaknya, di anaknya, inilah orang salah paham. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan anggap cakap ini tak layak. Anak saya itu kan amal saya kan? Anak saya itu amal saya. Saya tak paham Pak Ustaz. Kalau bini saya itu cuma saya tengok, tak mungkin dia hamil. Itu makna anak itu amal dia. Amal dia yang udah putus, mati tapi tetap mengalir. Tapi hadis ini tidak menafikan amal orang lain mengalir ke kita. Jadi walaupun anak itu anak angkat, anak adopsi, anak pungut, entah anak apa lagi namanya, tidak ada anak haram dalam Islam. Yang nanti dibuka pintu nampak anak dalam kardus tak mau jaga. Ini anak, jaga dia. Kasih dia makan, kasih dia minum, sekolahkan, jadikan hafal Quran, mengalir pahalanya. Bedanya sama anak kandung, kalau anak kandung tak perlu dia sebut, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku, otomatis. Tapi kalau orang lain, perlu. Maka nanti untuk almarhumah, almarhum kita bacakan. Untuk almarhum, almarhumah fulan bin fulan. Itu bedanya. Kalau ada orang mengatakan, amal orang hidup tak sampai untuk orang mati, tak usah sholatkan jenazahnya. Kalau ada nanti orang mengatakan, amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, tak usah sholatkan jenazahnya. Kenapa? Karena sholat jenazah itu amal orang hidup untuk orang. Kalau ada orang mati, yang sholat itu yang mati apa yang hidup? Yang hidup untuk yang mati. Jadi kalau kata dia tak sampai pahala, tak usah sholatkan. Kau bilang amal orang hidup tak sampai, kau nanti mati tak ku sholatkan. Karena aku hidup, kau mati. Ustaz janganlah pakai akal-akal Pak Ustaz, pakai dalil lah Pak Ustaz. Nabi lewat di kuburan. Diambilnya pelepah korma, dicucukkannya,
Saya ceramah di Jawa, saya bilang dicucukkan, ditusukkan Pak Ustadz. Di Medan dicucukkan, saya bilang. Cucukkannya pelupa korma nih ke kuburan. Heran sahabat, kenapa kau cucukkan pelupa korma itu ke kubur itu ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahu ma lam yaibasa. Allah ringankan azabnya sebelum pelepah ini kering. Dikomentari oleh Imam Nawawi. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Imam Muslim punya kitab namanya Sahih Muslim. Kitab ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai untuk orang mati, apalagi bacaan Quran orang itu kata Imam Nawawi. Jadi semua yang saya sampaikan itu bukan kata saya, kata Imam Nawawi. Lalu kemudian kalau lewat di kubur, kata Nabi, jangan lupa kalian baca doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Walaupun bukan anak kandung, lewat kami di makam tadi, nampak kuburan, tetap kita baca. Walaupun tak ada hubungan sama dia, sesama dia Islam, kita ucapkan assalamualaikum, masih satu server. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, sampai. Kalau tak sampai, takkan diajarkan Nabi doa itu. Mana mungkin doa untuk batu nisan? Doa pasti untuk orang yang ada di situ. Assalamualaikum, selamatlah kalian wahai penghuni kubur dari azab kubur. Tadi pagi mau ke airport, lewat di kubur, tetap saya baca tuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu termasuk salam. Salam ini jenisnya 3. Yang pertama salam yang wajib dijawab, itu salam saya tadi. Yang kedua salam yang tak boleh dijawab, itu salam waktu selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Tak boleh makmum itu menjawab di belakang, waalaikumsalam, karena dia belum salam. Salam dulu baru boleh jawab salam. Salam yang ketiga, salam yang kita tak mau mendengar jawabannya, itulah salam untuk orang kubur. Mana mau kita dengarnya? Cobalah lewat Sungai Deli, ucapkan salam, sempat menjawab orang itu jam 2 malam, apa tak pingsan kita? Jadi Al-Quran ini luar biasa. Mudah-mudahan tema yang diberikan ke saya sesuai sekali pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih segala perhatian. Doa ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, untuk semua keluarga-keluarga yang sudah mendahului kita, hamba-hamba Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Curahkan rahmatmu kepada kami, kepada lembaga pendidikan Al-Azhar dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai pembimbing, sebagai imam, sebagai hidayah, sebagai cahaya bagi kami ya Allah.